Hai. Ketemu lagi dengan saya si pembawa alur cerita. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul No Escape 2015. Sebelum kita buka ceritanya, silahkan kalian isi pulsa dulu. Kalau perlu nyolong wifi tetangga. Hehe. Maksudnya minta tanpa permisi. Mau baik-baik mintanya juga bisa. Kalau itu diizinkan. Sediakan kopi panas, pasang headset. Jangan lupa di-charge HP-nya dulu. Baik, tidak banyak pelutat-peletot lagi, langsung saja ke ceritanya. Diceritakan di istana sebuah negara, seorang Perdana Menteri sedang berbicara dengan perwakilan sebuah perusahaan Amerika bernama Cardiff. Yang dibicarakan mereka yaitu suatu kerjasama di bidang pengairan. Setelah mendapat kesepakatan, perwakilan Cardiff pun pamit. Setelah perwakilan tersebut pergi, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Si pengawal pun lari karena khawatir dengan keadaan Perdana Menteri. Para pekerja berlarian karena ketakutan. Sampai di dalam, pengawal tersebut melihat Perdana Menteri sudah tewas bersimbah darah karena ditembak oleh seseorang. Karena merasa bersalah, tidak bisa melindungi tuannya, lantas dia mengambil pisau buah yang ada di meja dan dia pun bunuh diri dengan menyayat lehernya. Anjir, mesti di-blur ya mah. Kopta editor. Bok. 17 jam sebelumnya, Jack, seorang karyawan Cardiff, terbang ke negara tersebut bersama dengan istrinya, Annie, dan kedua anaknya Lisa dan Bis. Di dalam pesawat, mereka bertemu dengan Hammond yang membantu mengambilkan boneka milik Bis yang terjatuh. Usut punya usut, Jack dan keluarganya pergi ke negara ini karena perusahaan tempat Jack bekerja dulu mengalami kebangkrutan. Dan dengan berat hati, Jack menerima pekerjaan yang jauh dari negaranya. Sampai di bandara, Jack celingak-celinguk kayak kucing rek maling pindang. Dia mencari orang yang akan menjemputnya, tapi Jack tidak menemukannya. Jack coba menelpon, tapi jaringannya tidak ada. Annie pun mulai kesal dan menganggap ini adalah awal yang buruk bagi mereka. Lalu Jack memutuskan untuk mencari taksi. Saat itu belum ada Grab, Gojek, ataupun taksi online. Tapi tiba-tiba Hammond datang dan melarang mereka untuk naik taksi. Karena menurut Hammond, supir taksi itu akan merampok mereka. Wede. Lantas, Hammond mengajak mereka untuk memakai taksi resmi di luar. Sambil menunggu taksi, Hammond bertanya tentang keperluan Jack di sini. Jack mengaku kalau dia datang ke negara ini sebagai insinyur yang dibawa oleh Cardiff untuk merubah tata air. Rupanya mereka akan tinggal di hotel yang sama. Maka, Hammond mengajak mereka untuk pergi bersama dengan diantar oleh temannya. Lalu Jack menerima ajakan itu. Jack dan Hammond pun berkenalan. Hammond mengaku kalau dia sudah 15 kali datang ke negara ini. Tak lama, datanglah mobil yang menjemput mereka. Ternyata orang ini adalah penggemar berat Kenny Rogers, penyanyi country Amerika tahun 70-an. Terlihat mobilnya pun dipenuhi oleh atribut Kenny Rogers. Bahkan dia mengaku sering dipanggil Kenny. Mungkin mirip kali ya dengan Kenny. Bukan Kenny orang Cakar Hilir. Ini mah penyanyi top kali. Lanjut. Di perjalanan mereka melihat kehidupan yang ada di negara ini yang jauh berbeda dari Amerika dan membuat Annie dan Jack sedikit khawatir. Singkat cerita, mereka sampai di hotel. Setelah di dalam kamar, Bis meminta izin pada ayahnya untuk berenang, tapi Jack menolaknya karena hari itu sudah poek meredong alias sudah malam dan meminta anaknya untuk beristirahat sambil menonton TV. Tapi tidak ada satupun saluran TV yang berfungsi. Jack mencoba menelpon, tapi saluran telepon pun sudah mati. Lantas dia pergi ke resepsionis dan menanyakan hal itu. Ternyata saluran TV, telepon, dan internet di seluruh kota mati. Lanjut. Pagi harinya, Jack kembali ke resepsionis dan bertanya, apakah ada telepon untuknya dari Cardiff? Tapi ternyata tidak ada. Lalu Jack meminta koran kepada resepsionis. Tapi resepsionisnya mengatakan hari ini tidak ada loper koran yang datang. Lalu Jack meminta untuk menunjukkan tempat membeli koran. Lanjut. Jack berjalan menyusuri jalan-jalan dan pasar tradisional yang tidak bisa dia temui di Amerika. Tapi di sepanjang jalan, dia mendapat tatapan ngewa, cecep, benci, dan aneh dari para penduduk sekitar. Akhirnya, Jack sampai di tempat penjual koran. Tapi ternyata hanya ada koran 3 hari yang lalu. Lantas Jack berjalan kembali ke hotel. Dia melihat toko cenderamata. Ketika dia berbalik, melihat banyak polisi yang berpakaian lengkap dan sedang berhadapan dengan para pemberontak yang sudah bersenjata dan siap berperang melawan polisi.
Perang antar polisi dan pemberontak pun terjadi. Jack mencoba keluar dari tempat itu. Dia terus berlari tiba paretot bersama para penduduk dan menyusuri gang-gang untuk menuju hotel. Kerusuhan sudah terjadi di mana-mana. Di jalan pun sudah banyak bertebaran mayat-mayat. Akhirnya Jack sampai di depan hotel, tapi dia kaget melihat banyak orang berkerumun dan ada seorang warga Amerika yang ditangkap dan ditembak. Lantas Jack berlari menuju tangga darurat. Tapi sayang, ada beberapa pemberontak yang melihatnya, lantas mengejarnya. Dengan kecerdasannya, dia melepas tangganya, hingga para pemberontak tidak bisa mengejarnya. Lalu Jack memecahkan kaca untuk bisa masuk ke dalam hotel. Dia berlari menuju lobi. Tapi di lobi para pemberontak sudah mendesak masuk, dan mereka dihalangi oleh para karyawan hotel. Jack berlari lagi ke atas menuju lift. Tapi ternyata para pemberontak berhasil masuk ke dalam hotel. Jack masuk ke dalam lift dan akhirnya sampai di dalam kamar. Jack memberitahu Annie kalau di luar sedang terjadi perang dan memberitahu apa yang dilihatnya tadi. Kemudian Jack menyadari kalau Lucy tidak ada di dalam kamar dan adiknya memberitahu kalau Lucy sedang berenang. Jack semakin panik dan hariwang. Lalu Jack menyuruh Annie untuk diam di kamar dan mengunci kamarnya. Sedangkan Jack akan mencari Lucy. Tapi setelah dia turun beberapa lantai, dia melihat para pemberontak. Dia pun naik lagi dan mencari jalan yang lain. Sepanjang jalan, Jack melihat banyak tamu hotel yang sudah meninggal. Di kamar, Annie mendengar suara gaduh dan menyuruh Beach untuk masuk ke dalam kamar mandi. Annie mengintip lewat lubang kaca pintu. Dia melihat kamar di depannya sudah hancur berantakan, diacak-acak oleh para pemberontak. Beach pun ketakutan di kamar mandi. Annie mendengar keributan dari kamar sebelah dan membuat Annie semakin ketakutan. Lalu mereka mencoba masuk ke kamar Annie lewat connecting door. Annie mencoba menahannya. Jack sampai di kolam renang dan melihat Lucy yang sedang berenang. Jack berteriak agar Lucy keluar dari kolam renang. Jack melihat para pemberontak sedang menghabisi para tamu hotel di restoran itu. Tapi para pemberontak itu pun kemudian melihat Jack. Jack yang panik kemudian mengambil ban untuk mengunci pintu dengan tujuan menghambat mereka. Sambil menggendong Lucy, dia berlari dan dikejar oleh para pemberontak. Di kamar, Annie mencoba mendorong kursi ke depan pintu untuk menghalangi mereka masuk. Di tangga darurat, dia bertemu dengan satu pemberontak yang hampir membacoknya. Saat bersamaan, Hammond ada di sana dan menolongnya dan menyuruh Jack naik ke atap. Jack sampai di dalam kamar. Kemudian mereka berlari menuju atap. Tapi di lorong hotel para pemberontak melihat mereka. Mereka pun ditembaki. Tapi ternyata pintu menuju atap dikunci. Lantas Jack berteriak kalau mereka adalah orang Amerika. Akhirnya pintu pun dibuka. Di atas sudah banyak orang-orang dari berbagai negara. Jack bertanya pada orang-orang itu apa yang sedang terjadi, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Dan mereka pun mendengar kalau Perdana Menteri sudah tewas. Lalu Jack melihat ke bawah. Di bawah sudah banyak yang berteriak. Kemudian ada seorang warga Prancis yang mengerti. Dia bilang kalau para pemberontak itu berteriak, "Jangan melawan, kami tidak butuh tawanan. Mereka akan membunuh kita semua," dan mengatakan darah untuk air. Karena mereka tidak mengerti apa maksudnya, salah satu karyawan hotel menambahkan kalau Amerika mengambil alih perusahaan air dan mereka tidak mau seperti itu. Mungkin ini ada hubungannya dengan tempat Jack bekerja. Annie mendengar suara helikopter dan berharap helikopter itu bisa menolong mereka keluar dari hotel. Mereka terlihat senang ketika helikopter itu datang. Tapi ternyata helikopter itu berisi pemberontak yang akan menembaki mereka. Jack pun segera membawa Annie dan anak-anaknya berlindung. Helikopter itu terus berputar dan menembaki orang-orang yang ada di atap. Sampai kemudian, ekor helikopter itu mengenai satu besi yang menyebabkan helikopter jatuh dan hampir mengenai Jack dan keluarganya. Untung saja, Jack berhasil bersembunyi di balik tembok. Lantas, pintu didobrak oleh pemberontak. Jack terus berpikir cari cara dia bisa menyelamatkan keluarganya. Para pemberontak berhasil masuk ke atap dan terus menembaki orang-orang yang ada di atap. Kemudian, Jack menyuruh Annie untuk melompat ke gedung sebelah. Karena jika mereka tetap di sana, lambat laun para pemberontak pasti akan membunuh mereka. Awalnya Annie menolaknya, tapi karena tidak ada jalan lain, Annie pun menyetujuinya. Lalu Annie mencoba untuk melompat, tapi karena ketakutan, dia tidak jadi melompat. Jack mencoba untuk meyakinkan, dan kali ini Annie melompat dan berhasil melompat sampai ke gedung sebelah. Para pemberontak terus menembaki orang-orang yang ada di atap dan mendekat ke arah Jack. Jack, motor goblok. Jack melemparkan bis dan berhasil ditangkap oleh Annie. Karena ketakutan, Lucy menolak untuk dilemparkan.
Dan ketika melemparkan Lucy, hampir saja terjatuh karena Lucy memegang erat tangan Jack. Jack menarik Lucy kembali. Kemudian Jack mengikat Lucy dengan sabuknya dan kemudian melemparkannya pada Annie. Terakhir, Jack berhasil melompat ke gedung itu. Para pemberontak melihat keberadaan Jack dan memperlihatkan foto Jack, seolah-olah berkata bahwa Jack sudah menjadi incaran mereka. Mereka terus ditembaki. Jack turun melalui besi yang ada di dinding dan melihat keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, Lucy, Beast, dan Annie pun turun. Mereka beristirahat sebentar di balik sebuah baliho. Kemudian Jack melihat sebuah tank menuju ke arah mereka. Lantas Jack memecahkan kaca jendela dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan tiba-tiba Jack kemudian bersembunyi di salah satu lubang dengan ditutupi oleh satu mayat. Dan para pemberontak itu masuk ke dalam ruangan dan membunuh siapapun yang ada di sana. Salah satu dari mereka mendekati mayat yang menutupi Jack dan keluarganya dan memastikan kalau orang itu sudah mati. Jack terus bersembunyi dan ketika dirasa aman, Jack lalu keluar dan mengambil kunci motor yang tergeletak. Annie menemukan sebuah peta dan mencari letak kedutaan besar Amerika. Ketika Jack melihat keluar jendela, Jack melihat beberapa orang dijajarkan di tengah jalan. Kemudian, sebuah mobil menabrak mereka. Cir, kejam goblok. Annie menemukan letak kedutaan besar kurang lebih 5 blok dari situ. Satu pemberontak melihat Jack. Ketika mau berteriak, Jack menangkapnya dan menutup mulutnya. Tapi ketika Jack melepaskannya, orang itu berteriak kembali dan dengan terpaksa, Jack pun membunuhnya. Dasar kudu koits ya. Jack turun dari gedung itu menuju parkiran motor. Jack mencoba satu persatu motor dengan kunci yang dia temukan. Akhirnya, Jack menemukan motor yang sesuai dengan kunci yang ia temukan. Lantas memanggil Annie dan anak-anaknya yang sudah berganti baju. Mereka berempat pergi menuju kedutaan Amerika Serikat. Keadaan kota sangat sepi. Gedung-gedung pun banyak yang rusak. Sampai di belokan terakhir, Jack berhenti karena banyak para pemberontak di sana. Annie menyuruh Jack untuk berbalik, tapi Jack malah maju terus menuju para pemberontak. Mereka pun melalui para pemberontak itu. Sampai akhirnya mereka bisa lolos melewati para pemberontak itu. Ketika mereka sampai di kedutaan Amerika, tempat itu sudah ditutup oleh papan, bambu, dan ban bekas. Lantas Annie mengajak pergi, karena dia merasa aneh di dalam kedutaan tidak ada suara sedikit pun. Jack memeriksa sekitar kedutaan dan menyuruh Annie dan anak-anaknya untuk bersembunyi. Jack menaiki papan-papan itu untuk masuk ke dalam. Ternyata di dalam tidak ada seorang pun. Mereka semua sudah tewas, dihabisi para pemberontak. Dan ketika Jack akan memasuki gedung itu, tiba-tiba para pemberontak keluar. Gedung itu pun diledakkan oleh para pemberontak. Jack cepat-cepat lari dan dikejar oleh para pemberontak. Jack menemui Annie dan anak-anaknya. Kemudian mereka berlari lagi melalui jalan-jalan kecil. Jack kemudian masuk ke dalam satu tempat ibadah. Awalnya mereka diusir oleh orang di sana, tapi mereka terus memohon untuk menolong mereka. Akhirnya orang itu pun menyembunyikan Jack dan keluarganya di dalam kebun. Para pemberontak itu masuk ke dalam tempat ibadah itu. Mereka menggeledah tempat itu. Jack yang melihat salah satu pemberontak itu menyimpan senjatanya, berniat untuk mengambilnya. Karena Jack hampir ketahuan oleh mereka, maka Annie pun keluar dari persembunyiannya untuk menolong Jack. Mereka menampar Annie, dan kemudian Jack berhasil memukul satu pemberontak dan mengambil senjata mereka. Tapi ketika akan menembak, senjata itu tidak ada pelurunya. Lalu Jack berkelahi dan dikeroyok oleh mereka. Akhirnya dia tertangkap dan bersiap untuk dieksekusi. Di sisi lain, para pemberontak terus memukul Annie dan ingin menggadabahnya. Kayak desia koplok, main gadabah wahai. Tapi tiba-tiba Hammond datang. Dia berpura-pura menyerah dan mengatakan akan memberikan uang dan senjata. Tapi tiba-tiba Hammond mengeluarkan pistol dan mengenai para pemberontak. Ternyata Hammond datang bersama Kenny. Hammond mengajak mereka untuk segera pergi dari sana karena mereka pasti akan datang lagi. Hammond mengajak mereka ke sebuah rusun dan keluar lewat atap. Kemudian Hammond mengajak Jack dan Annie untuk melihat sebuah sungai dan mengatakan kalau itu adalah perbatasan Vietnam. Jika kalian bisa menyeberang ke Vietnam, Vietnam akan memberikan mereka suaka. Dan mereka pun bisa meninggalkan semua ini. Ternyata, Hammond dan Kenny bukanlah turis biasa yang datang ke negara ini. Dia bekerja seperti seorang agen Inggris atau CIA. Lantas Hammond menjelaskan, orang-orang sepertinya yang memberikan jalan untuk orang-orang seperti Jack datang ke sini. Maksudnya, negara mereka seolah datang dengan baik dan ramah, memberikan mereka pinjaman untuk membayar perusahaan-perusahaan besar seperti Cardiff. Padahal, negara mereka tahu negara ini tidak akan mampu membayar.
Lantas, negara-negara besar ini membangunkan pembangkit listrik, irigasi, jalan tol, itu semua tidak terlalu penting. Dan ketika negara ini tidak bisa membayar utangnya, maka negara-negara besar itu bisa memiliki negara ini. Pemimpin pemberontak ini mengatakan bahwa negara-negara besar itu berusaha memperbudak rakyat mereka dengan mengendalikan sumber air. Sebagian orang ganas di luar sana, mereka hanya mencoba melindungi anak-anaknya mereka, sama seperti Jack. Kemudian Hammond menyuruh Jack beristirahat, karena 4 jam lagi mereka akan berangkat. Lanjut, Jack seketika terbangun. Dia melihat Hammond dan Kenny yang sedang melihat keadaan sekitar. Kemudian mereka pun ditembaki. Lalu Hammond menyuruh mereka turun. Hammond dan Kenny berusaha membalas tembakan tersebut. Tapi sayang, Kenny tertembak hingga tewas. Hammond terus menembaki mereka sampai akhirnya dia pun tertembak juga. Jack dan keluarganya terus berlari diikuti oleh Hammond yang sudah kesakitan. Sampai akhirnya Hammond sudah tidak sanggup lagi untuk berlari dan menyuruh Jack pergi ke perbatasan. Sedangkan Hammond mengorbankan dirinya dengan berlutut di depan truk para pemberontak. Kemudian menembak supirnya. Tapi Hammond pun mati ditabrak oleh truk itu. Sebelum akhirnya truk itu terbalik. Jack dan keluarganya terus berlari di paparetot menuju perbatasan negara sambil diguyur hujan. Jack akhirnya sampai di pinggir sungai. Mereka harus menyeberangi sungai agar bisa keluar dari negara ini. Jack menyuruh Annie untuk bersembunyi di kolong rumah, sedangkan Jack akan mencari perahu. Jack menemukan perahu yang dimiliki seorang nelayan. Lalu Jack akan memberikan jam miliknya jika nelayan itu mau memberikan perahu itu. Tapi si nelayan tidak hanya ingin jam tangan, tapi dia menginginkan sepatu milik Jack. Jack pun memberikannya, dan nelayan itu pun memberikan perahunya. Para pemberontak sudah sampai ke pinggir sungai. Si nelayan yang melihat para pemberontak menyuruh Jack untuk bersembunyi di balik perahu. Tapi akhirnya Jack ketahuan. Jack pun berusaha untuk melawan mereka. Tapi lagi-lagi karena kalah jumlah, akhirnya Jack kalah lagi. Lantas Lucy berlari karena melihat ayahnya akan dieksekusi. Dan Lucy pun ditangkap oleh mereka. Para pemberontak itu menyuruh Lucy memegang pistol dan mengarahkan ke ayahnya. Sementara Lucy di bawah todongan pistol mereka. Jack terus memohon pada Lucy untuk menembaknya. Di belakang, Annie muncul dan memukul orang yang menyandra Lucy. Dengan sigap, Jack memanggil pistol di tangan Lucy. Kemudian menembak pemberontak yang tersisa. Seperti kurang puas, Annie terus memukul pemberontak itu sampai tak bernyawa. Akhirnya mereka menaiki perahu dan berusaha menyeberangi sungai untuk sampai ke perbatasan. Tapi sebelum mereka sampai, para pemberontak itu datang lagi. Dan petugas perbatasan pun menyuruh mereka untuk berhenti karena mereka tidak punya surat izin. Jack terus berteriak kalau mereka sedang mencari suaka. Para pemberontak itu siap untuk menembak. Tapi untungnya petugas keamanan melarang mereka untuk menembak karena Jack dan keluarganya sudah memasuki wilayah Vietnam. Dan jika mereka tetap menembak, itu akan dianggap memicu perang. Para pemberontak itu akhirnya pergi. Jack dan keluarganya dibawa oleh petugas di Vietnam. Keesokan harinya mereka ada di sebuah rumah sakit dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran. Jangan sekali-kali tergiur oleh hutang yang ditawarkan oleh seseorang. Karena mungkin itu akan menjadi beban buat kita dan bahkan mungkin anak cucu kita ke depannya. Kalian mengerti kan maksud saya? Sekian dulu alur cerita dari saya. Kalaupun ada kekurangan dalam membahas atau cara membacakannya, mohon dimaklum saja. Wassalam, salam otak waras, Indonesia. Dan tetap merdeka.